Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebentar Ustaz, ada yang mencurigakan. Ya, Kira-kira hari ini nih ada siapa di sini? orang nggak dikenal lah, Orang yang tidak dikenal. orang yang Kita tidak akan perkenalkan dan dulu, dan juga tidak kita harapkan kehadirannya. tapi tiba-tiba ada ya. Ya Masya itulah Allah. rezeki. Orang yang dari awal tuh sebenarnya sudah tahu tentang si Roni. Tan. Ya. Dulu namanya itu adalah siaran Ronald Kenny. Nah, Sekarang berarti jadi siraman rohani. siraman rohani. Nah, Karena Karena tidak rohani dulu kan berdua Ronald dan Kenny, makanya siraman rohani, makanya si Roni kan. oh gitu. Sekarang jadi siraman rohani. Ya. Kira-kira siapa ini? Sekarang Ronaldnya sudah ada. Ah, Kenny-nya kan lagi solo karir. ya, Nah, mungkin nggak kira-kira yang datang ini si Kenny? Bukan. kayaknya enggak deh. Kayaknya bukan. Karena kita Bukan. nggak mengharapkan Ini dia- Pak Samsul. nggak diharapin ya kedatangannya. Ternyata bukan Prima. Masya Allah. Kita tampil pun. Ini adalah Mas Kenny. Assalamualaikum. Alumni Ini- JKT48. Ini beliaunya. Beliaunya ini yang namanya Mas Kenny yang menjadikan siaran si Roni itu kita kenal siaran Ronald dan Kenny. Kenny. Iya, Nah, Masya Allah. ini Bapak Ronaldnya, ini Bapak Kenny-nya. Iya. Betul. Dan ini Bapak Azrul. Ya. Jadi sekarang itu Mas Kenny sudah mulai sibuk solo karir. Ya. Jadi banyak sektor-sektor syuting-syuting yang lain. Sehingga saya pun jadi host magang ya di sini Iya, ya. tapi hari ini entah kenapa beliau memutuskan, oke, Karena hadir kangen di sini. kali ya, kangen ya, ya. karena berhubungan juga nanti yang kita bahas. Dia Tapi udah sebelumnya lama. kita sapa dulu pemirsa si Roni Ya. yang hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu Waalaikumsalam lagi di acara kesayangan kita, si Roni. Si Roni. Siraman Rohani. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi ini sudah kemarin kita sudah menyelesaikan 4 part tentang love story, Ustaz. Yes. Alhamdulillah semuanya sudah tertuntaskan. Alhamdulillah. Perlu disebutin lagi nggak usah lah ya. Biar mereka penasaran Nonton aja kalau nonton pengen aja. tahu. Yang Love belum story yang belum itulah pokoknya. subscribe biar subscribe dulu. Ngomong-ngomong, lu udah nonton belum 41 sampai 4? Oh, udah dong. Udah ya? Udah Udah tahu ya? dong gue judulnya. Love story semua kan? Yes. Iya. Iya. Tentang love story. Nah, kira-kira hari ini apa yang mau kita bahas? Menurut lu apa yang mau kita bahas? Dengan kedatangnya Mas Ronald ini kira-kira enaknya kita bahas apa? Enaknya kita bahas yang tersembunyi-tersembunyi, yang terselubung. Karena selama ini kan Bias. Iya. Bang Kenny ini kan selalu menyendiri, ya kan? Menyendiri, asik dia menyembunyikan diri di balik meja kopi-kopinya itu. Tapi alhamdulillah Apa sekarang yang udah dia punya buat? istri. Untung dia sudah punya istri. Iya. Jadi kalau dulu waktu dia masih bujangan, begitu dia menjadi saya khawatir. Makanya Takutnya khawatir ya. belok. Belok. Tapi akhirnya dia sudah membuktikan, akhirnya dia punya istri. Gitu. Saya baru Alhamdulillah. percaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah. Saya Dan, khawatirnya dan kemarin- penonton pun kecewa. khawatirnya nanti takut ikut rombongan geng pelangi itu. Waduh, ngeri. Nauzubillah. Pelangi. Nauzubillah min Geng dzalik, pelangi ya. 4 huruf. Itu bahaya ya, jangan. Alhamdulillah beliau sudah kembali jalan yang benar, sudah punya istri. Jadi kita udah nggak khawatir lagi dalam Betul. kesendirian. Alhamdulillah. Jadi menurut lu gue dulu gini. Mohon maaf ya pemirsa ya, memang kedatangannya tidak kita harapkan. Jadi Iya. ya, karena beginilah. Tapi diinginkan. Iya, nggak diharapkan Harap- tapi dinanti. Ya, Ya. harap maklum, harap maklum. Nah ini yang mau kita bahas karena memang selama ini Mas Kenny selalu menyembunyikan diri, selalu menyendiri. Kira-kira ngapain dia dalam kesendiriannya? Sebenarnya saya tidak menyembunyikan diri, cuman saya menyibukkan diri Menyibukkan dengan yang diri. lain. Ya, Gitu. ya. Ya kan. Tapi perlu ya kita tanya-tanya ya, ngapain dalam kesendirian itu Mas Kenny ngapain aja? Gitu. Saya Ya. kalau sendirian tuh saya banyak murojaah. Masya ngaji. Allah. Murojaah apa nih? Kesannya ria gitu ya. Murojaah chord-chord yang dulu. Masya Allah. Nggak banyak sih di apa di kala menyendiri itu banyak merenung gitu loh, Waduh. ya kan, dan banyak bersyukur Bermuhasabah. Ya. ya, muhasabah benar. Muhasabah namanya. Karena di balik ujian-ujian yang diterima Ada Ya, nilai-nilai raport Masya yang Allah. bagus. nikmatnya itu lebih Masya Allah. daripada ujian-ujian yang diberi sama Allah itu. Wah. Ngomong-ngomong di dalam kesendirian kita, Hmm. nah, kita ya udah ya, kesendirian kita ini, acara ini terselenggara atas kerjasama dari Hadijah Corp, Dukungan dari
Hadi Jakob, Ya, terus juga ada Tapak Hijrah, Tapak Hijrah, ada Yayasan Al-Haytami, Yayasan Al-Haytami, ada Biker Subuhan, Bikers Subuhan, tentunya ada dari kedai Pulau Sari Ramah Food Garden. Jiwa. Kedai Pulau Sari Ramah Food Jiwa, Garden. dan Pulau Sari Food Garden. Pulau Sari Food Garden jangan lupa. Ini perlu kita absen. Bapaknya Tole ada. Ya, pokoknya Ya. kalau kita mau nanya masalah Bikers Biker Subuhan, Subuhan, bapaknya Tole. Food Garden, ya, apa namanya, Pulau Sari Pulau Food Sari Garden, Food Garden, itu Bapak Tole. Bapak Tole. Hubungi nomor yang tertera Hubungi nomor yang ada di Bapak Tole. 08 sekian-sekian itu Iya. ya. Bapaknya Tole. Pokoknya lihat aja nanti di bawah kalau ada. Ke Pulau Sari cari aja tempat atau warungnya bapaknya Tole. Ya. Nah, Iya. langsung diantar ke Warungnya tempat yang Bapak benar. Tole. Bapak Tole. Ya. Ada lagi kedai Ramah Jiwa. Kedai Ramah Jiwa. Tempatnya tersembunyi tapi dalamnya luar biasa. Oh, Wih. Masya Allah. Itu Hidden gem kata orang. Iya. Kalau ke sana tuh malas pulang, Dan. kalau mau lihat gambar-gambarnya, foto-fotonya, keunikan dan keasrian kedai Ramah Jiwa, tinggal kita lihat aja ke Instagramnya Mas Kenny dan Instagramnya Bang Ronald. Iya, Ya. betul. Iya. Nanti Instagramnya ada Kedai di, Ramah di Jiwa bawah, tuh, Pak. dicantumkan di bawah di Kita Instagram. cantumkan nanti di bawah. Wah, nanti Oke. dicantumkan. Nah, di dalam kesendirian ini kira-kira kesendirian seperti apa sih yang akan kita Nah. bahas ini? Ini kita mau bahas sesuatu yang sebenarnya saya juga ingin menyampaikan sebuah tribute ya. Tribute ini untuk guru kita semua yang qadarullah sudah dipanggil menghadap Allah, Ustadz kita Azhar Reza rahimahullah taala. Banyak sekali nasihat yang beliau sampaikan terkait dengan kita, diri saya, diri kita semua, dan juga teman-teman di rumah yang sudah memasuki proses hijrah, sudah menjalani proses hijrah. Karena ujiannya itu yang terberat adalah ketika kita sudah memantapkan diri untuk berhijrah, maka orang akan melihat segala sesuatu perubahan yang ada pada diri kita. Yang secara penampilan mungkin celananya sudah mulai naik di atas mata kaki. Dikit-dikit kita bahas tentang waktu sholat, bahas tentang riba, semua dan segala sesuatu yang terlihat. Tetapi ketika yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Reza rahimahullah ta'ala itu, ternyata ujiannya seseorang yang memasuki proses hijrah itu bukan ujian hanya pada saat kita berkumpul dengan teman-teman saja. Ada sebuah rahasia yang tidak ada orang yang tahu. Ya kan? Mungkin hijrahnya seorang hijrahnya seorang pemakai narkoba. Secara tampilan orang-orang akan melihat, wah sudah direhabilitasi, dia sudah aktif ikut pengajian, tapi kan nggak ada yang tahu apa yang dia lakukan ketika dia dalam kesendirian. Oh. Nah, itulah ya. Atau tidak, hijrahnya seseorang yang dulunya kecanduan Sesama jenis. pornografi. Nah, tidak boleh buka aib. Pornografi. Kalau Sabar beliau ya. bukan kecanduan, Dan. Apaan? Mantan pakar. Mantan ya. Konsultan. Nah, orang-orang yang hijrah dari kecanduan pornografi, secara tampilan mungkin kita melihat mereka sudah berubah. Secara dengan teman-teman, perilaku dan lain, tapi kita nggak tahu apa yang dia lakukan ketika dia sedang kesendirian. Iya. Makanya guru-guru kita itu sering menasihati kita ketika kita berhijrah, hijrah itu yang pertama jangan sendiri, harus bersama-sama. Supaya ketika Bareng-bareng. kita harus bareng-bareng, Supaya ada yang mengingatkan. bisa saling bergandengan tangan, saling mengingatkan. Justru setan itu menggoda manusia ketika dia sedang sendiri. Ibarat sekelompok hewan yang berjalan, ketika mereka bersama dengan koloninya ini, serigala tidak akan mengganggu. Tapi serigala akan mencari saat hewan ini lengah, dia terpisah dari kelompoknya, menjauh dari barisannya, maka si yang menyendiri inilah yang akan diterkam. Seperti itu gambarannya. Nah, persoalannya adalah apa yang kita kerjakan ketika kita sendiri, itu benar-benar hanya kita dan Allah yang tahu. Oke. Siapa tahu ketika kita masuk ke dalam kamar dikunci, nggak ada yang tahu, Handphone kita megang dilihat. handphone, Mm-mm. atau mungkin kita melakukan sesuatu aktivitas yang menurut kita tidak ada yang tahu, kita melupakan bahwa Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Iya. Nah, itu loh. Nah, inilah yang menjadi sandungan kenapa kok orang berhijrah itu tidak pernah bisa tuntas. Ketika kita hijrah dari riba, justru
tantangan atau tawaran-tawaran pinjaman itu kan semakin gencar tuh. Mulai dari kartu kredit, ke pinjaman tanpa agunan, pinjaman yang nol bunga dan lain-lainnya. Pinjol. Pinjol hanya Hmm. kita foto menggunakan megang KTP cair gitu kan. Ya. Padahal dulu ketika kita benar-benar butuh modal untuk usaha, susah tuh kalau nggak ada jaminan, nggak ada sertifikat, nggak ada BPKB, nggak bisa dapat kita pinjaman. Tapi ketika kita sudah menyatakan insaf, hijrah dari riba, kita menjauhi riba, justru banyak tuh yang berdatangan. Demikian juga dengan ketika kita hijrah dari narkoba, ya kan? Saya kebetulan Dengerin. punya beberapa teman yang awalnya itu mereka pecandu, akhirnya mereka alhamdulillah Allah kasih hidayah mereka dan mereka Masya Allah. taubat. Mereka tidak Taubat. benar-benar tidak bergantung kepada narkoba lagi. Memang benar tantangannya mereka itu adalah ketika mereka sendirian di kamar, pikiran ber apa istilahnya? Berkecamuk. Bukan Berfantasi. berkecamuk. Berfantasi. Oh, berfantasi. Mulai tuh memorinya dengan teman-temannya, ingat Benar, masa-masa dia lalunya. kok tahu banget masalah itu ya? Dia kan setiap harinya berfantasi. Oh, Kalau dia tidak memiliki fantasi tinggi orang ini ya, dia kan alumni Akademi Fantasi. kreasi dia dalam meracik kopi itu jadi buntu. Oh, Jadi dia butuh fantasi, dia butuh inovasi, dia butuh khayalan gitu. masuk. Iya. Supaya dia menemukan kreasi-kreasi terbaru untuk aduk kopi. Iya. Iya, Nah, bener, kedai bener. ramah jiwa itu spesialisasinya kopi. Salah satu kopi terenaknya kedai ramah jiwa lahir dari tangan beliau ini. Masya Allah. Lahir dari tangan Masya beliau ini. Allah. Mau kopi apa aja deh, pokoknya kita bawa biji kopi, di roasting di situ, diseduh di situ, kita nikmati di situ dengan ilmu perkopian 2 SKS lengkap tanpa bayar. Masya Allah. Buktikan Masya deh, Allah. buktikan. Masya Allah. Nah gitu kira-kira. Jadi gambarannya ketika kita sendiri apa yang kita kerjakan itu benar-benar hanya kita, diri kita dan Allah yang tahu. Mm-mm. Jadi ketika kita keluar, orang akan melihat seolah-olah kita sudah hijrah yang sudah benar-benar hijrah. Padahal rahasia yang kita kerjakan itulah yang akan menjadi menjadi tampilan akhir hayat kita. Ketika semakin sering kita menyembunyikan dosa-dosa kita dan tidak segera kita taubati, bisa jadi inilah yang akan menjadi penyebab kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Padahal setiap saat kita selalu memohon kepada Allah agar dijumpakan dengan kematian yang husnul khotimah. Tapi kalau sudah dalam keadaan su'ul khotimah, ini yang menjadi perkara berat bagi kita. Dan kita tidak tahu kira-kira kematian kita nanti seperti apa. Padahal Allah sudah kasih kuncinya, setiap orang akan diwafatkan menurut kebiasaannya. Kalau kebiasaannya dia buruk, maka niscaya orang itu akan diwafatkan dalam kebiasaan yang buruk itu Kalau tadi. misalnya kebiasaan yang roasting kopi, Maka dia akan wafat, meninggal di mesin roasting. diwafatkan, maksudnya Nauzubillah. meninggal dalam mesin, jangan, bukan, maksudnya meninggal dalam kebaikan-kebaikan yang terkandung dalam proses pembuatan Oh. kopi itu Iya, tadi. benar. Kebaikan dari jasa-jasanya. Bisa jadi sebentar lagi mau masuk bulan Ramadan nih. Iya. Nah, si barista ini tadi, si tukang kopi ini tadi lagi menyeduh kopi untuk buka puasanya orang. Masya Terus Allah sampaikan ajalnya, Allah cabut nyawanya dan diwafatkan dalam keadaan mempersiapkan buka puasa. Masya Allah. Iya, Kita Masya nggak Allah. tahu. Ya, Dapat pahalanya tapi kumpul. yang ngeri juga sih Ustadz kalau misalnya buka puasa dengan kopi ya. Iya. Padahal Perut Agak- langsung gimana nanti? Agak kurang gimana gitu ya. nah kita kan mau But buat it's okay. sesuatu yang out of the Iya. box. Tapi kan Biasanya di sana kan jangan lupa, Cak, ada gorengan, Iya. ada mie instan. Nah. Iya benar sepakat itu. untuk mematahkan orang-orang sering bilang berbukalah dengan yang manis. Oh, iya. Oh iya. Ya kan? Berbukalah Padahal dengan si manis. Seolah-olah itu sudah menjadi sebuah keharusan. Padahal Padahal manis aja belum tentu setia. Iya. Ya kan? Iya. Manis aja belum tentu setia, maka kita coba. Di balik pahitnya kopi itu ada nilai-nilai kehidupan. wis, Masya Allah. Jadi kita ceritanya mau bahas tentang kopi nih guys. Jadi, ntar lu bikin ya di Iya. situ ya tulisan gede-gede. Lihat bangke ini itu kayak ada biji-biji kopi. Ada bulir-bulir kopi. iya, tapi beneran sih Ustadz. Kadang-kadang kita kalau lagi sendirian gitu ya, lagi lihat, lagi main Instagram Ya, ya. Nggak sengaja nih ya, ada yang lewat. Iya, gitu ya. nggak sengaja tiba-tiba di reels kan Ya. sekarang global ya. Kita Ada yang follow nggak lewat. follow bisa muncul gitu. Muncul.
Apalagi Lagi- suka ada iklan dari counter handphone yang cewek joget-joget ya. Iya. ember, ya kan. Jadi Sama kadang-kadang yang oren-oren itu ya, Iya. Iya. yang Saya nggak jasa. pernah, kalau katanya kan kalau lihat itu jangan berkedip. Alhamdulillah selama 1 menit video itu saya nggak kedip. Alhasil minus makin tambah. Ya kan kayak gini ya. iya benar kadang-kadang gini langsung astagfirullahaladzim. Kok bagus. Nah itu Enggak langsung cepat-cepat gini. nggak ada yang tahu. Grogi. Ya, itu yang bahaya tuh kayak gitu. Dilarang Apalagi curhat ya. teknologi sekarang tuh nggak tahu ya, agak-agak kita diiring ke sana gitu, Iya. digiring ke sana. Ya Jadi, itu memang upaya-upaya lah. Bagi nasihat bagi para pengguna internet berbijak-bijaklah gitu. Ya kan? Harus hati-hati. Harus hati-hati, benar. Harus bijak ketika Mm. benda ini ada di tangan kita, maka pastikan digunakan untuk apa. Iya benar. Ada hisapnya ini. Ya, Mm-mm. digunakan untuk apa? Ya oke lah, kalau misalnya dari mana kita dapatkan, insya Allah kita dapatkan dengan cara yang halal. Tapi digunakan untuk apa? Iya benar. Nah, ini Betul. rahasianya adalah pada saat kita sendiri. Kita nggak mungkin mau melakukan sesuatu yang buruk itu di tengah keramaian. Pasti Iya. kita akan melakukannya di tengah ruangan yang sepi, yang benar-benar hanya kita aja, nggak ada yang tahu, Betul. nggak ada yang melihat. Gitu. Ngomong-ngomong soal kesendirian, Tat. Bagaimana cara yang paling baik untuk mengatasi kesendirian dengan fantasi-fantasi kotor seperti yang tadi? Ya kenapa kotor dan kaku? Fantasi-fantasi kotor yang sering terlintas di dalam pikiran kita. Maklum ya, di antara mereka berdua ada dendam yang tersembunyi. Jadi pikiran-pikiran kotor ya. Jadi Kita kan mantan-mantan orang-orang kotor ya. iya. Iya benar, makanya kita berusaha mengajak teman-teman. Ya ini yang kita rasakan ya, kita sedang Iya. menyampaikan apa yang kita rasakan supaya jangan sampai teman-teman itu mengalami seperti yang kita rasakan juga. Betul. Kita menceritakan apa yang kita alami supaya teman-teman itu bisa punya pandangan, punya gambaran bahwa hijrah itu ternyata ujiannya ada di situ. Ujiannya hijrah itu ada di situ. Ya mungkin kita berjenggot ya sekarang ya, tapi kan kita tidak mungkin mau memamerkan keburukan kita karena dosa itu sebaik-baiknya dosa itu adalah dosa yang disembunyikan dan dosa yang ngapain bro? Ngapain? Biar nggak kelihatan kalau biar nggak hijrah-hijrah kelihatan, banget iya gitu loh. deh. Sebaik-baiknya dosa itu adalah dosa yang kita sembunyikan dan dosa yang tidak kita ceritakan ke orang lain dan dosa yang segera kita taubati gitu. Dosa yang Harus segera Kita ditaubati. jadi pada saat terlintas pikiran yang mulai berfantasi yang aneh-aneh, Langsung kita alihkan. astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Berarti tempat ini membawa saya kepada pikiran-pikiran yang menjurus kepada dosa. Pindah tempatnya. Pindah cek. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ngintip bagus. lagi. Nah, kok bagus. Nah itu. Gambaran yang lain, Gambarnya yang gambaran lain. tilawah. Gambaran Ya, tilawah ya. ternyata. Iya sih, Masya benar ya. Allah. Jadi misalnya kita lagi buka Reels nih ya. Reels cari informasi mau jalan-jalan ke Turki nih. Ibaratnya kita mau daftar nih, mau ke Turki lewat Khadijah Tour and Travel Ya misalnya bisa ya. sih. Turki itu ada apaan sih? Tek kita lihat ada Hagia Sophia, ada apa lagi? Ada itu Ulu Camik. Ulu Camik itu adalah salah satu masjid tertua di dunia. Nah, ada tempat kuburannya Syekh Jalaluddin Al-Rumi. bukan si itu apa? Kemal Atatürk. Kamal Atatürk. Oh, Nah, apa segala macam. Saya belum pernah ke sana ya, teman-teman ya. Berharap mudah-mudahan Khadijah Tour Travel nanti bisa mempromosikan kita berangkat ke sana. sama Amin Mas amin rabbal Denny alamin. gitu Ya umroh Nah, kita lagi sekalian. lihat Amin, nih amin. reels tentang Turki. Tiba-tiba terlintas iklan-iklan apa gitu yang menampilkan sesuatu, mungkin ada wanita yang tidak berhijab, mungkin ada iklan-iklan yang membuat pikiran kita jadi menghayal sesuatu dan lain-lain. Nah, maka kita harus segera mengalihkan pikiran itu. Kadang-kadang kita malah keasikan. Wih, wih, wih. Nah, kan? Wih. Kok mencurigakan gitu ya? Harus segera dialihkan. Kita Iya, kita iya. alihkan pikiran kita. Oh ya, kita lewatkan dulu. Demikian juga kadang-kadang kalau kita mau cari informasi tentang umroh pun selalu ada selipan-selipan seperti itu. Iya. Dan kita tidak bisa menyalahkan hal ini. Kita tidak bisa menyalahkan si benda ini. Sebagaimana kita juga tidak bisa mengalahkan zaman. Kita tidak bisa menyalahkan kenapa zaman ini ada seperti ini. Karena memang Nabi sudah memprediksi bahwa setiap umatnya itu akan menghadapi masa-masa yang menjadi ciri-ciri akhir zaman. Oke. Ciri-ciri akhir zaman.
Hah, itu. Oke, saya tuh kan tipe bapak-bapak yang kalau sebelum tidur suka buka-buka Facebook. Yes. Buka-buka Bapak-bapak, Facebook. bapak-bapak Friendster. Kan kalau Facebook sekarang kan bapak-bapak banget kan. Iya, bapak-bapak. Bapak-bapak banget lah. Itu buka yang Friendster. suka ada video nanti ada kadang-kadang orang bikin apa gitu ya. Iya. Dari kayu nanti jadi apa, kemudian nanti ada review-review film gitu kan. Oke. Nah, kita scroll kadang-kadang 2, 3, 4 itu pasti ada aja yang nyeleneh-nyeleneh. Ya, pasti ada. Pasti ada nyeleneh. Kadang-kadang kita memang nggak mau ngelihatnya. Apalagi Hmm. kalau udah malam kayak gitu kan pikiran kita akan mudah terkontaminasi. Kan? Benar sekali. Berarti langkah yang paling tepat harus kita lakukan begitu lihat seperti itu Langsung Skip. lempar handphonenya. scroll lagi. Oh, scroll lagi. Maksudnya Ya, dilewatin langsung di next gitu. dilewatin. Di next sambil Lagi. mengucap astagfirullahaladzim. Oke. Ntar kita Masya turunin Allah. lagi. Mana ya tadi ya? Enggak, caranya Enggak ya, dimark dulu, ditandain dulu. Masih disimpan. Allah Akbar. Gitu ya. Oke, Jadi oke. yang pertama, kenapa kita harus segera mentaubati dosa-dosa yang kita lakukan? Setiap orang itu pasti punya dosa. Ya. Oke. Entah itu dosa, kalau misalnya kita selamat dari dosa yang terang-terangan, niscaya kita akan tersandung dengan dosa yang dari tersembunyi tadi itu. Tersembunyi. Oke. Maka yang pertama, dosa harus segera ditaubati karena kita tidak tahu umur kita sampai mana. Jangan sampai kita diwafatkan dalam keadaan belum mentaubati dosa-dosa kita. Atau bahkan, nauzubillah, kita tidak berharap kita diwafatkan dalam keadaan sedang berbuat dosa itu. Nah, ini yang perlu segera kita taubati dosa-dosa kita. Masya Allah. Yang kedua, bisa jadi dosa-dosa yang belum sempat kita taubati atau dosa yang kita lakukan berulang-ulang, ini akan menjadi penghambat kita untuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Oh. Kita akan diwafatkan dalam keadaan su'ul khotimah, seburuk-buruknya kematian. Aduh. Dan yang Auzubillah ketiga, min dzalik. dosa-dosa yang belum sempat kita taubati, dosa-dosa yang belum kita mintakan ampunannya kepada Allah, ini jangan sampai menjadi penghambat dari doa kita. Oke. Salah satu penyebab doa kita tidak dikabulkan atau belum dikabulkan oleh Allah, mungkin ada dosa di antara doa kita dengan terijabahnya doa-doa kita tadi itu. Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita tarik kesimpulan bahwa di dalam kesendirian itu kita harus selalu mawas diri. Mawas diri, muhasabah, dan Muhasabah. harus jangan sampai hilang koneksi dengan Allah. Makanya kalau guru-guru dan juga ustadz-ustadz dan syekh mengatakan daripada kita diam tidak memikirkan apa-apa, lebih baik berzikir. Berzikir. Iya, betul. Sepakat. Betul. Berzikir. Jadi dengan cara seperti itu kita akan selalu ingat kepada Allah, kita akan terhindar dari hal-hal seperti itu, Dan terutama hati kita terjaga. betul. Hati kita terjaga. Masya Kalau Allah. kalau kita berzikir, lisan kita mengucapkan zikir, pikiran kita memikirkan kalimat zikir kita, secara tidak langsung kita terkoneksi dengan Allah. Masya Allah. Ketika kita terkoneksi dengan Allah, maka Allah pasti akan menjaga kita. Allah tidak mungkin mengabaikan setiap hamba yang selalu mengingatnya. Masya Allah. Nah, itulah. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita betul-betul belajar, ternyata di dalam kesendirian kita pun kita masih punya Peluang, resiko untuk punya berbuat potensi dosa. untuk Iya, berbuat punya dosa. potensi. Bahaya sekali ternyata ya. Ngeri cek. Rame ada resiko untuk dosa, sendiri juga ternyata punya dosa yang juga cukup Tapi besar. sebenarnya begini, sebenarnya kita itu bisa tahu ketika kita melakukan kebaikan atau ketika kita melakukan dosa. Ada sebuah riwayat hadis, ketika itu seorang pemuda mendatangi Nabi SAW. Oke. Seorang pemuda ini bertanya kepada Nabi tentang apa sih tanda-tanda kebaikan dan apa sih tanda-tanda dari dosa. Maka Nabi SAW menjelaskan, kebaikan itu adalah ketika kamu melakukannya, kamu akan merasakan ketenangan, kamu akan merasakan ketentraman, Oke. kamu akan merasakan sebuah kebahagiaan dalam diri kamu ketika kamu habis melakukan itu kebaikan. Dosa adalah perbuatan yang ketika kamu melakukan itu, kamu akan merasakan ketakutan, kamu akan merasakan kesempitan, kamu akan merasakan kekhawatiran. Khawatir karena kita tahu yang kita lakukan itu adalah keburukan, dan kita tidak tahu bagaimana cara untuk menghapus keburukan itu. Jadi ciri-cirinya kebaikan adalah ketika kita melakukan itu, ada kebahagiaan, ada ketenangan setelah kita melakukannya. Dosa adalah segala sesuatu yang ketika kita melakukannya, kita tidak tenang, kita tidak bahagia, dan kita merasakan kesempitan. Auzubillah min Sing tenang dzalik. cek, gak usah khawatir. Itulah. Kok
tangannya ke sini itu ada apa Iya. itu? Lah, Mau ya ke sana itulah. jauh. Ya. Oke, Teman-teman di rumah akan semakin yakin bahwa di antara mereka berdua ini ada sesuatu. Ini mantan-mantan. mantan. Mantan ketemu mantan. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita belajar kembali. Ternyata Masya Allah. kita harus betul-betul waspada terhadap Ya. diri kita karena Waspadalah. resiko setiap dosa itu Waspadalah. ada di mana-mana. Betul. Ya, kalau kata Bang Napi itu kejahatan terjadi, dosa terjadi bukan karena hanya ada niat pelakunya, Tapi juga karena ada kesempatan. kesempatan. Waspadalah. Waspadalah. Oke, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Tentu saja di acara kesayangan kita bersama. Apalagi kalau bukan Sironi, Siraman Siraman Rohani. Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma 30